Ya bisa kita mulai agak siang ya. Baik, adik-adik, karena mungkin materi kita sebenarnya sudah bisa dikatakan selesai habis. Sebenarnya di pertemuan terakhir ini evaluasi yang kemarin saya sampaikan terkait dengan tugasnya ya. Mungkin belum saya buatkan rumahnya di e-learning, tetapi terkait dengan tugas kemarin adik-adik peran pemuda dan mahasiswa ya terhadap implementasi Pancasila. Anda bisa lihat dari sudut pandang sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, silakan monggo. Jadi misalnya kalau adik-adik concernnya di persatuan monggo, Anda melihat bagaimana peran pemuda dan mahasiswa dalam meningkatkan persatuan dan apa saja yang harus dilakukan Anda buat di situ, sehingga itu sebagai poin tugas harapan saya ya. Sehingga paling tidak adik-adik punya pemikiran terkait dengan ya, mungkin kalau kita memahami secara utuh ya harapannya bisa, tetapi mungkin kita tidak punya keterbatasan lain dan sebagainya. Saya berharap nanti Anda fokusnya di mana terserah ya. Kalau Anda misal fokusnya ke keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti apa? Jadi Anda membuat sebuah potret tentang bagaimana implementasi dari nilai-nilai Pancasila itu terhadap kehidupan, kemudian disambungkan dengan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai kaum muda, sebagai mahasiswa, sebagai penerus dari bangsa ini. Mungkin bisa juga apa yang disampaikan, apa yang sudah terlaksana ini adalah berdasarkan penafsiran, berdasarkan persepsi, berdasarkan regulasi yang mungkin tidak sesuai dengan kondisi situasi yang sekarang ini. Jangan sampai Pancasila itu hanya sebagai jargon saja, ya, sebagai simbol-simbol saja. Tetapi bagaimana seharusnya khususnya kaum muda ini sebagai penerus bangsa ini menyikapi itu atau mensiasati bagaimana sakjane itu sekarang seperti ini Pak. Kalau nanti era daring, eranya masyarakatnya itu ada dua, ada masyarakat dunia maya dan dunia nyata, itu harus seperti apa? Ini terkait dengan tugas ya. Kemudian yang terakhir mungkin yang perlu kita sampaikan di sini adalah atau pada kesempatan ini saya akan menambahkan sedikit materi terkait dengan hubungan negara dengan agama menurut Pancasila. Ini endingnya ya. Jadi semua saya kira ilmu pengetahuan, ya, sains, semua ini adalah kaitannya larinya puncaknya ilmu nanti juga kepada apapun yang Anda lakukan di dunia disiplin ilmu apapun, semua akan lari kepada Tuhan atau lari pada keyakinan kita terhadap agama. Nah, kalau kita hari ini berkaitan dengan ideologi bangsa kita atau rumusan atau bisa juga cita-cita bangsa kita atau bisa juga aturan main negara kita terkait dengan Pancasila, apakah dengan keyakinan itu tujuan hidup kita itu apa? Misalnya contoh kehidupan ya, orang yang fanatik terhadap agama misalnya menganggap bahwa dunia musik itu haram. Ada nggak yang mengatakan bahwa musik itu haram? Ada yang mengatakan bahwa kalau itu tidak ada di Al-Quran dan hadis berarti bid'ah, haram. Itu artinya pemahamannya, kajiannya, atau bisa juga orang itu belum paham, belum belajar betul. Padahal sejatinya kehidupan ini semua adalah urusannya Tuhan, urusannya agama, urusan keyakinan kita. Musik dikatakan haram, lakon isota gawe musik itu. Gitar
itu bisa bersuara, bisa mempunyai irama, itu karena kita mengolahnya, menumbuhkan sebuah getaran sehingga muncul sebuah suara. Nek ngomong sains ya. Nah, getaran itu dari ilmu fisika, kajian sebuah ilmu, sehingga benda yang dipetik menimbulkan sebuah getaran sehingga muncul sebuah bunyi. Lah bunyi iki sapa sing gawe nek? Menungso ta. Nah, terus efek dari getaran itu menimbulkan sebuah rasa. Sehingga adik-adik ketika ngomong bunyi sebuah gitar, lentingan gitar, ada bass, ada melodia, sehingga mungkin ada sebuah irama yang bisa menimbulkan sebuah spiritual tas dari ini. Sing mburi aja guyon konco kerasukan jin kapok. Itu ya. Jadi segala sesuatu itu kalau kita luruskan, kita putar kembali, kita renungkan kembali, semua adalah apalagi ngomong Pancasila, Rek. Jadi tingkat kesadaran manusianya atau makhluk yang diciptakan itu bisa mengerti. Loh kok iso Pak masyarakat kok ini? Bisa juga dipengaruhi oleh geografi, bisa juga dipengaruhi oleh ajaran yang bisa diterima, sehingga masyarakatnya juga berpengaruh pada perilakunya, pola pikirnya. Kene opo rek wong Eropa itu kok pinter-pinter, artinya bisa menciptakan segala sesuatu yang mungkin lebih dari pemikiran yang ada di Indonesia. Ya mungkin karena uripe terpepet nemen, menungso iku nek wis kepepet nemen akale metu, lho ya. Jadi misalnya saiki mau males ngantuk, ya iso ndolek posisi sing enak ya apa lulus kirane nyantai iso kuliah walaupun rasane ngantuk, lah ngono ya. Ono nek zamane ya nek sekolah biyen sampean duduk tangannya harus duduk atas meja ngene. Kira-kira nek sampean tak kongkon ngono ya apa? Berhubung saiki sampean dianggap wis gede, sudah besar, sudah dewasa, dianggap dia sudah ngerti kapan waktunya kuliah, kapan waktunya bermain, kapan waktunya santai, kapan wayahe guyon, itu dianggap sudah, sehingga adik-adik bisa menyesuaikan diri dan aturan akademik pembelajarannya beda dengan anak-anak. Ketika anak-anak karena dia belum paham sekolah atau pelajaran yo tangannya harus di atas ngene rek tadi itu ngene nang gurune ngene lho. Kudu dipaksakan. Nek saiki awakmu tak paksakno kon wis gedhe. Mosok aku yo ketu ngilingno terus. Ya rak lah. Perkara nanti itu resiko tanggung sendiri. Oke, itu nah, jadi semua kehidupan ini tak lepas dari kehidupan agama dan keyakinan kita terhadap Tuhan. Jadi hubungan negara dan agama Pancasila ini sebenarnya sudah dirangkum, sudah dirumuskan di dalam Pancasila kita. Tetapi bagaimana prakteknya? Semua akan lari kepada kalau kita mempelajari dari Pancasila yang sudah dirumuskan itu, saya kira pemikiran-pemikiran itu tidak lepas dari spiritualitas dari para pemikir atau perumus dari ideologi bangsa kita. Makanya di dalam Pancasila ini, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berketuhanan, ini konsekuensinya setiap warga negara harus punya agama, titik tuh. Artinya harus punya keyakinan, harus jelas. Artinya apa? Ateisme tidak diakui di negara kita secara kenegaraan. Nek ngomong pribadi ya terserah. Bukti ini apa Pak? Kon KTP-mu Islam rek, tapi kelakuanmu gak kaya wong Islam. Ngerti ya? Jenenge Islam KTP, ngono ya. Jadi secara negara kau diakui, tapi nek ngomong perilaku tentang hubunganmu dengan Tuhanmu, urusanmu rek. Mosok negara kon nek kon gak sembahyang kon tak penjara.
Atau sing melaksanakan Jumat dapat bansos, ya apa? Atau yang rajin, misalnya sing nang gereja ono absene. Atau ada kewajiban foto, Google foto, ikut Jumatan. Wah, ke laporan bansos, ya apa? Artinya bahwa sing penting kalau dari sisi ini Pancasila itu juga ada rumusan yang mengatur tentang hubungan kita manusia dengan, jadi tentang tidak ada tempat bagi ateisme atau sekularisme yang hakikatnya berkedudukan dalam kodratnya sebagai makhluk Tuhan. Ini Pancasila udah ngatur itu. Ya. Kemudian tidak ada pertentangan agama, golongan, inter pemeluk agama. Ini sudah diatur. Jadi dijamin di dalam Pancasila, pokoknya sementing awakmu duwe agama. Agamamu sapa jelasno wis. Pokok agamamu kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Iku nek kadang pemerintah cek ragu-ragu ya. Iku meh diakoni iku nek. Lho pokoknya pangeran, Pak. Lho ya gak iso, wis jelasno kon. Lho ya. Tidak ada tempat bagi pemaksaan karena ketakwaan. Itu hasil paksaan siapapun. Juga oleh karena itu memberikan toleransi kepada orang lain menjalankan agamanya dalam negara. Nah ini Pancasila sudah ngatur itu. Ya. Jadi kalau misalnya hari ini di masyarakat ada yang menjalankan agama itu diresek, banyak kasus memang karena mungkin ada pemeluk agama yang satu itu karena minoritas sih, Jadi banyak kasus wong Islam gawe masjid, gawe musola, gak ono sing ngruweti. Tapi wong Kristen gawe gereja sik rek undi ngono dhisik. Bahkan ada yang kelompok-kelompok tertentu seakan-akan tidak boleh itu terjadi. Lah, apa peran negara di situ? Apa peran regulasi atau Pancasila kita terhadap itu? Nek ngomong hak asasi, ngomong aturan Pancasila kita sudah diatur. Tapi memang mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain ketika ada masyarakat atau mungkin penduduk yang membuat tempat ibadah yang tidak sesuai di tempatnya, ya masalah. Misalnya Anda ke Trowulan, di situ kan ada Mahawihara, ya Buddha tidur, itu sebagai pusatnya Mahawihara. Itu kan sebenarnya tempat ibadahnya orang Hindu Buddha. Tetapi masyarakat di situ mayoritas Muslim. Pengelolaane kebersihannya ya wong Muslim. Pengunjungnya wong Muslim. Nek kadang sholat duhur lho rek njero wihara, ya apa? Apa gak oleh? Terus misalnya ono wong Kristen khotbah njero masjid ya apa? Nah, ini kan dinamika kehidupan masyarakat. Terkadang boleh. Nah, disinilah peran atau aspek-aspek kehidupan yang diatur di dalam kehidupan berbangsa negara kita melalui ideologi Pancasila. Nah, negara pada hakikatnya itu merupakan rahmat Tuhan. Artinya yang Maha Esa tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita. Jadi kita itu seperti yang saya sampaikan, kita hidup di Indonesia ini ya anugerah, perlu disyukuri. Bahkan bagi warga negara atau makhluk di dunia ini, kayak apa kepingin urip nang Indonesia rek. Buktinya apa? Banyak penjajahan, banyak para pelaku dunia bisnis maupun dunia apapun pingin nang Indonesia. Nah, mungkin kemarin saya sampaikan kenapa dunia website, dunia internet
itu lebih senang mengembangkan di Indonesia daripada di negaranya sendiri. Misalnya kalau Singapura gawe Google atau gawe apa, nek nggo Indonesia payune akeh rek, banyak penggunanya. Nek nggo kono Singapura misalnya, lah men 3 kabupaten oleh duit piro, sing volume piro lah ya. Nah, itulah salah satu yang patut kita syukuri kita hidup di Indonesia. Dan itu adalah anugerah Tuhan yang perlu kita syukuri. Dampak dari syukur itu harus apa kita? Nah, hal-hal pemikiran yang seperti ini sudah tertuang di dalam otak atau pikiran-pikiran dari para founding father kita yang dituangkan dalam undang-undang dasar kita. Nah, ini hubungannya. Kemudian hubungan negara menurut paham teokrasi. Nah, hubungan negara ini referensi ya, bahwa pemahaman teokrasi, hubungan negara agama ini adalah bahwa antara negara agama tidak dapat dipisahkan. Mungkin yang ngomong administrasi, ngomong agak dipisahkan. Nah, praktek-praktek di negara kita ono nek ngomong ideologi demokrasi dari yang terbaik, tercantik, terideal. Tetapi nek ngomong Indonesia, kenapa di Indonesia mayoritas muslim kok bukan negara muslim, bukan negara agama? Siapa yang mengatur itu? Ya Pancasila rek, dituangkan dalam undang dasar kita. Artinya nek ngomong negara jangan ngomong agama, tetapi agama harus masuk di dalam individu dan ruh isi substansi undang-undang yang kita. Artinya di sini agama ini tidak bisa disahkan bahwa pemerintah di dalam menjalankan berdasarkan firman-firman Tuhan atau tata kehidupan dalam masyarakat, bangsa, negara didasarkan pada firman Tuhan. Dengan demikian agama menguasai mayoritas politik. Jadi keputusan politik itu bisa berupa undang-undang, bisa berupa sebuah peraturan pemerintah yang intinya niatnya adalah untuk keridhaan Allah atau ajaran-ajaran tentang ketuhanan, tentang keagamaan. Ono undang-undang ini negara cek hancur, misalnya untuk kalau sekarang zamannya tahun politik, ya apa undang-undang ini pemilu cek bejat, cek dadi oleh pemimpin sing nggak benar misalnya, nggak ada pemikiran itu. Aturan itu ya bagaimana mendapatkan seorang pemimpin yang baik. Walaupun dalam prakteknya ya kausalitas atau kekhususan lah. Mungkin itu perlawanan, bisa juga efek daripada aturan itu sehingga orang itu melakukan segala macam cara untuk mencapai sebuah kekuasaan. Sehingga dia menghalalkan sebuah aturan yang pada intinya itu tidak sesuai dengan ajaran-ajaran atau firman-firman Tuhan atau aturan-aturan agama. Nah, padahal di undang-undang kita tidak boleh. Tapi karena sifat kemanungsan, kaulani Gusti, manusia itu kehambaan, sehingga dia melakukan, bisa dikatakan itu sebuah kelalaian atau upaya-upaya untuk melakukan segala sesuatu, menghalalkan segala cara. Tapi pada intinya tetap itu bertentangan dengan aturan politik atau aturan negara kita. Pak kok tetap menang politis mana deh? Tidak selamanya aturan itu kadang itu bisa diterima, bisa juga ketika undang-undang itu disusun atau ditetapkan, disahkan, itu ada perdebatan tentang tata nilai kehidupan yang ini bersesuaian dengan hati nurani atau aturan ajaran-ajaran agama dan sebagainya. Sehingga itu mewujudkan hasil atau putusan politik yang barangkali gue nek gak cocok mbek aturan nih rek, alah gak suwe paling iku
pasti ada jalan untuk menuju kebenaran. Entah itu mengundurkan diri, atau mungkin banyak didemo oleh masyarakat, atau perlawanan-perlawanan yang lain. Itu terkait dengan teokrasi. Kemudian hubungan negara dan agama menurut paham sekularisme. Paham sekularisme ini membedakan dan memisahkan antara agama dan negara. Kaiki hati-hati rek. Nek sampean salah tafsir, ono sing bahasa khilafah. Padahal ada paham yang lain mengatakan urusan agama dhewe, urusan negara dhewe. Padahal yo kang nek dipisahkan. Nek ngomong tata nilai, ya misalnya, Anda ngomong artis misalnya, jasanya, ngomong bunga, mawar, itu kan wujud sebuah tanaman. Tapi kenapa ada warna merah yang cantik, ada baunya yang itu, berarti kan nilai-nilainya. Ngomong negara, oke lah, negara kita adalah negara yang nasionalis, yang mungkin bisa juga pluralis, tapi di dalamnya, masyarakatnya, aturannya, ya kayak bunga mawar itu memunculkan warna merah, warna putih, warna kuning, sehingga memunculkan nilai-nilai estetika, nilai-nilai keindahan, nilai-nilai kebenaran dan sebagainya. Itu nilai kebenaran kan berarti nilai ketuhanan. Jadi kalau kita bicara tentang sekularis ini, dalam satu negara ada paham sekularis itu berbentuk sistem, serta segala aspek ketatanegaraan tidak ada hubungannya dengan agama. Sekularisme ini berpandangan bahwa negara adalah masalah-masalah duniawi, hubungan manusia dengan manusia. Adapun agama urusannya akhirat, menyangkut hubungan manusia dengan Tuhannya. Tuh, iki nek wong paham sekuler ya, cara wong fanatik ya. Padahal awak dhewe dunya iku iso akhiratnya bagus kalau dunianya bagus. Ya. Artinya apa? Amaliyah kamu itu adalah mempertaruhkan kehidupan kamu nanti ke depan. Ya padha mek robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah lah itu kan. Berarti kalau duniamu baik, maka akhiratmu juga baik. Nah nek awakmu saiki arek nomu kok gawe dolen ngopi reban, ya aja salahno rek nek kancane wayahe rabi ya rabi, wayahe nyambut gawe misalnya. Loh, apa kabeh gak nyambut gawe yo siji. Sampe nyambut gawe pondok ijazah SMA karo nyambut gawe pondok ijazah S1 kira-kira luwih cepet diterima sing ndi? Terus hasilnya pendapatannya beda ndi? Yo nek kadang gak mesti Pak, yo. Tetapi paling tidak ketika kita sudah melakukan ikhtiar, usaha, persiapan untuk masa depan, saya kira itu akan mudah. Jadi kalau misalnya paham sekularisme ini bisa dibedakan, dipisahkan, ya ora iso. Tapi ini ada pasti dalam kehidupan masyarakat. Mungkin ya kayak Indonesia. Atau bisa juga ada di kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Indonesia yang pahamnya seperti ini. Jadi didik-didik haram, didik-didik bid'ah. Kalau Anda memahami ajaran agama secara benar bahwa Tuhan itu menciptakan alam ini bukan untuk orang muslim saja, rek. Kabeh di kei rahmat. Makanya di dalam ajaran Pancasila kita bahwa negara itu adalah rahmat Tuhan, rahmatan lil alamin. Artinya tidak memandang dia Islam, tetapi semua alam. Rasulullah Nabi pun juga diciptakan bukan untuk orang Islam, untuk semua umat, menyadarkan bahwa dunia ini ada yang maha kuasa, ada yang menciptakan. Itu saja mungkin agama Nabi dan Rasul diutus dia adalah sebagai mediator Tuhan, menterjemah daripada keinginan Tuhan kepada umat. Nah, itu. Lah,
nek iku dipisah-pisahno. Rumangsamu iki sapa kowe? Tetapi mungkin kalau di dalam Pancasila ini ya kita tidak menampakkan secara apa ya sapa sing menang enggak, tetapi nilai-nilainya yang masuk di dalam negara kita. Ngomong Pancasila itu kan bukan ramuan yang tunggal saja, tapi berbagai macam material ideologi yang diramu di dalam rumusan Pancasila. Khususnya ya kita mungkin merujuk dari Tuhan, ajaran Tuhan bahwa kita hidup di dunia ini tidak untuk kita saja, umat sekitar kita, siapapun, laki-laki, perempuan, elek, ganteng, marat, sugih, sopo ae. Sehingga rumusan Pancasila kita ini diambil dari berbagai macam ideologi, pemikiran-pemikiran yang barangkali menurut mereka benar, bisa diyakini. Misalnya sekularisme ini bisa diambil dari sisi mananya, komunis itu yang diambil sisi mananya. Ono sing ngalah komunis jelek, yo jenenge wong iki yo mesti ono apik ono elek. Ya. Nah nek kon kabeh kok klaim elek ayu, jamin ayu kabeh. Misalnya, wah mas iku ganteng rek, oke. Tapi engkau nek ganteng iso dadi bapak yang baik. Terus rezeki ini mesti ya rek nek ganteng iku bayarannya gede. Dan cantik seperti misalnya, bisa menjamin enggak menjadi ibu rumah tangga yang baik. Nek kadang ayune ayu. Wong iki lho jane gapate ayu, tapi bahkan kemarin saya dapat cerita dari salah satu tokoh desa. Dia ya mungkin apa ya, syukur atau apa. Dia melihat dari sisi orang tuanya. Lah iya Pak. Wong iku dongane opo, amalane opo, Pak? Wong penggawane bapak iki lho nyolong kayu, Pak. Nanti ambil kayu di hutan, dipotong, dibuat rumah, kandang sapi, setelah itu dijual. Loh, berarti kan jelek. Tapi kenapa anak-anaknya menjadi orang-orang hebat? Iki opo amalane wong iki? Ya mbok Pak ning ngono, Pak. Sampai anaknya itu ada menjadi guru besar di Winsar, di Hang Tua. Bayang, bu omah ngedekno pondok pesantren lho bayang. Padahal wong tuane gawenane ben nyolong kayu. Lah itu sapa Pak sing tirakat iku? Ya ibune paling awal. Itu kan berarti kita, persepsi kita, asumsi kita itu mengalahkan dari takdir Tuhan. Tapi logika kita seharusnya orang yang baik, anak yang pintar, mesti keluargane yo turunannya wong pinter-pinter. Wes, sekarang saya tanya, sampean ambil jurusan komunikasi ini, apakah orang tua Anda juga dulunya pakar komunikasi? Kan tidak toh ya. Artinya setiap orang punya garis masing-masing, punya perannya masing-masing. Nah, faktor X dan Y menjadi XY itu kan sains. Tapi yang menakdirkan, yang mengesahkan itu kan ya Gusti Allah. Sehingga di dalam paham sekularisme ini, sistem atau norma hukum positif dipisahkan nilai-nilai hukum dan nilai-nilai agama. Konsekuensinya, hukum positif ditentukan oleh komitmen warga negara sebagai pendukung pokok-pokok negara. Loh iki nek sekularisme ngene nek dipisahno. Ini pertimbangan aja ya. Jadi kalau tadi teokrasi itu dari pemahaman religius, kalau ini pemisahan pemahaman dipisahkan. Nek ngomong teori sosial, ada ideologi liberal. Manusia itu dilahirno
bebas. Wah, yo kowe karepe iki. Artinya daripada liberalisme ini mendasarkan kebebasan individu negara, sarana individu untuk masalah agama sangat ditentukan oleh kebebasan individu. Artinya nek ngomong ideologi liberal yang dimasukkan di dalam rumusan Pancasila terkait dengan keyakinan agama, ini kan aturan agama kita tidak ada ya Mas. Sing penting kon duwe agama. Tidak dinyatakan bahwa ini kelompok minoritas, kamu tidak banyak pendukungnya, berarti agamamu masih dipertanyakan, tidak sah atau tidak bisa menjadi warga negara. Kan tidak ada aturan itu. Yang penting awakmu duwe agamamu jelas. Lah terus agamamu apa rek? Sopo sing Islam awakmu? Lho karo kon. Yo karo jane kon arek. Sing Islamno ya bapakmu rek. Iya. Kamu orang tuamu kan kalau muslim lo ya. Baru lahir procot, guru diseni panganan, nek disaut sampe bapakmu diadani toh. Artinya itu ketauhidan, paham keagamaan sudah dimasukkan di dalam tentang ajaran. Ya berkembang sesuai dengan usiamu. Madrasahmu, pendidikanmu itu diawali dari keluargamu. Berarti bapak ibumu yang mengenalkan agama. Tapi sing Islam awakmu ya mungkin Tuhan di lewat adzan niku rek. Pakon nek mate ya diadani pisan meneh ya. Artinya sudah dikenalkan agama, sudah dikenalkan pada Tuhan. Mbok nek sing non muslim, ono sing laire gak diadani mbek bapake. Ketara biasa ya. Nek nurut keyakinan bisa juga rek. Hati nek saiki mau pesut wah iki paling biyen laire gak diadani pempe bapane rek. Bahkan nek wong fanatik sekularis kon kok mau masuk mbak wong tuamu ya apa? Paling wong tuamu biyen niku gak ngakiko ya awakmu. Ada kan seperti itu? Nah. Oke ya. Oke, kalau kita memahami ini tentang liberalisme, ini kebebasan untuk memeluk agama dan sebagainya, banyak kepercayaan kepada Tuhan atau ateisme, bahkan warga negara berhak mengikuti agama, misalnya Rasul, Nabi, kitab suci, bahkan sekalipun, misalkan Salman Rushdie mengkritik bahwa kitab suci dengan tulisan ayat-ayat setan. Oh ya apa ini? Karena liberalisme meletakkan pada kebenaran individu sumber kebenaran tertinggi. Jadi nek ngomong sejati ning urip, nek ngomong cakno niku wong Islam iku guru krana Al-Qur'an, guru krana syariat. Tapi pikiranmu rek, kesadaranmu. Nah nek awakmu nyadari kamu ku makhluk Gusti Allah. Ya hambane kawulaning Gusti. Ya awakmu bisa menyadari. Nah, urip iku ya apa? Nek kamu punya rasa, punya malu, punya rasa marah, punya benci, punya cinta, apa yang Anda harus lakukan? Mosok kon njaluk cinta-cinta njuk seneng tok. Ya ra ono rek. Ya urip ya ono kalane susah, ono kalane seneng. Nah, terus kena apa Pak? Arek iku kok senyum ae, urip koyo gak ono masalah. Itu tergantung pola pikir. Sakjane atine ya rada ngenes rek lho ya. Kancane wis duwe pacar kudu duwe pacar. Lah, aku kok gak oleh ya. Cuma dhewe dibikin happy saja. Itu kan berarti akal pikirannya yang membuat dia bisa tenang dan sebagainya. Ada pemikiran-pemikiran nilai-nilai positif yang ditanamkan dalam pikirannya dan hati. Walaupun kondisi apapun, ini adalah takdir Tuhan. Dikembalikan lagi kepada ya kayak gak ada masalah ning ngene iku ya. Nek orang Jawa itu kan semua kehidupan itu disyukuri rek.
Jadi mungkin saya pernah cerita, ada sebuah kecelakaan, iya, sepedamu remek, ya, terus sikilmu kepelindes truk, nah, sampai dia penyet, sampai diamputasi. Apa jawab mbahmu, orang tuamu? Blai selamat le, awakmu sik urip. Le, urip ya urip mbah, tapi sikilku padot mbah. Ya apa? Jadi orang Jawa, budaya kita itu tentang nilai syukurnya dan padahal kene iku mang rek wis kecelakaan, peda remek, sikil diamputasi, blai selamat lele. Awakmu sik diwenehi urip karo Gusti Allah. Isih iso ketemu aku. Nggih Mbah, mboten napa-napa alhamdulillah. Nggih niku tapi sikil kula ical setunggal. Ati wingi yang ngono. Misale kehilangan HP misalnya, dicopet nang kene Carrefour atau nang kene Matahari. Wis blai selamat nih kehilangan HP, mung HP ana tokone ya. Tumbas tuku neh gampang. Pokok sing gak dicopet gak awakmu ngono lho ya apa ngono. Iku sing sadar ya. Sing gak sadar ya diamu. Ya. Wis aja ora kon gak dolan HP maneh kon. Nek sing wong tuamu anu, misale awakmu nangis, "Lah apa sih nduk kok nangis ae? HP kula kecopetan, Bu." Lah terus ya apa? Ya napa kula? Lah ya napa kula? Boten perkara HP-ne encen enten ten kene toko, Bu. Tapi datane nomor kanca-kanca ical kabeh. Malah gampang. Golek dendengno ae. Oke, kita kembali lagi. Nah, nilai-nilai liberal ini ada nilai-nilai agama dalam negara yang dipisahkan, dibedakan dengan nilai peraturan perundang-undangan serta ditentukan kesepakatan individu. Jadi negara itu kesepakatan antar individu. Contohnya tentang aborsi misalnya di Irlandia. Ini diberlakukan walaupun ditentang oleh gereja dan agama lainnya tentang undang-undang hasil dari aborsi. Aborsi ku ono sing disahno, ono sing dianggap pembunuhan rek ngono ya. Misalnya Anda melakukan pernikahan di luar apa? Perkawinan di luar pernikahan misalnya apa. Wis menika lho ya. Sehingga hubungan di luar nikah misalnya. Sudah anak. Terus ya apa itu status keluarga? Nek ngomong secara biologis ya kewajiban orang tuanya itu. Nek ngomong negara, sapa sing ngiyakini? Enggak ada peresmiannya. Enggak resmi. Nek ngomong agama ya harusnya. Nah, nek ngomong negara, lho, ya padha nek guys. Ya sama halnya ketika pernikahan itu undang-undang pernikahan siri sama nikah resmi. Nek ngomong agama ya wis sah, ngomong negara durung sah. Artinya ketika nikah resmi itu kan berarti sudah masuk catatan dalam lembar undang-undang perkawinan. Sehingga ketika terjadi sesuatu, maka negara punya hak untuk memfasilitasi, menengahi atau menjadi selesai. Tapi nih ngomong siri agama, lupa berarti undang-undang agama lemah. Oh tidak. Kenapa agama itu mensahkan nikahan siri? Karena itu berdasarkan keyakinan, Rek. Lupa berarti kan agama enggak lemah sebenarnya. Wong agama urusan pernikahan nek kon sing lanang ngomong talak, mulya nang bapakmu ngono. Wis. Iku wis talak siji rek ya. Ayo balenono meneh. Ayo. Masih kon emosi, wis dihukumi batal haram pernikahannya. Lho iku kan berarti luwih kejem ya jane. Nek ngomong negara menungso kok alah iku mang emosi Pak.
Itu loh dalam kondisi emosi, apapun yang diucapkan dalam emosi pasti nggak ada yang benar. Kekhilaf pak, khilaf. Dia baleni maneh. Kecuali kalau ada KDRT itu baru mungkin negara karena ada bukti. Mungkin bekas tamparan, bekas apa. Tetapi yang sifatnya non fisik bisa nggak dibuktikan oleh misalnya Anda mengumpat mulia nang bapakmu ngono lho sapa saksi ini saksinya saya sendiri kuping lho ya gurung iso negara tapi agama sudah menyatakan itu tidak batal kan lho agama ajane ngaturnya malah luwih ketat kena apa orang yang suci dalam wudu ngentut tok kok batal apa hubungannya? Wong ngentut iku urusan iku selit gak dicewoki barang ana wudu awake cewek ngene. Nah, ini agama sebenarnya lebih aturannya lebih ketat. Tapi itu keyakinan. Kesadaran untuk mengakui. Nah, nek awakmu ngentut, terus aku gak ngentut, mek didik tok cis ya serar ya. Kemudian ada ideologi sosialis komunis bertolak belakang pada paham liberalis. Pandangan komunisme ini dijatuhkan oleh Karl Marx. Ini berpandangan sebagai manusia oleh manusia. Gak ngomong Tuhan. Agama dianggap candu, perempuan dianggap candu, agama dianggap membelenggu. Iki nek ngurut Karl Marx. Tapi nek ngomong sejati nek diangen-angen kadang yo realistis yo empiris yo. Tetapi nek didhuwurno maneh yo gak iso rek. Ya tunggale awakmu metek gitar mau. Awakmu bisa menciptakan akustik. Perpaduan antara bass dan melodi. Ini rumangsamu kono sing gawe swara yo. Nah, awakmu kan hanya membangkitkan, menumbuhkan sehingga menimbulkan sebuah efek terhadap apa yang sudah ditanam. Misalnya, ini kan kan ambune apa mereka moro ngentut ces tengah-tengah ngono. Kira-kira apa yang terjadi? Ya ono sing meneng, ono sing betutut, ono sing langsung dacuk sama sing ngentut ngono. Ono sing ngono rek. Ono sing moro ngalih kan. Nah, ini berarti kan efek dari apa yang ada. Nah, efek sosial sekumpulan relasi sehingga mutlak komunikasi antar individu, hak milik pribadi tidak ada karena menimbulkan kapitalisme yang pada gilirannya nanti akan melakukan penindasan pada kaum miskin dan proletar. Pemikiran Karl Marx seperti itu. Jadi dheweke iku mikir kabeh wis apa jaremu. Kok istilah padha ae karo tanduran ya. Antarane nek wong Jawa lho ya, antarane cukulan mek tanduran, apa bedanya? Jadi yang tumbuh sendiri dan sengaja ditanam. Misalnya gue embong jalan raya, ono, nah pohon mangga misalnya, pohon mangga itu ono sing nandur, apa memang cukulan cukul dhewe? Nek ono sing nandur berarti ada yang punya hak milik. Nek kok Joko, Anda melanggar, dianggap mencuri. Tapi iku nek iku cukulan, lho iki rahmate Gusti Allah kok encene tanduran iku. Sama halnya, Anda misalnya air mineral, air yang ada di aqua, klub dan sebagainya, loh, banyu rumangsane kon sing gawe. Air itu kan diciptakan untuk umat manusia, kebutuhan. Lah apa kok ono sampe jualan air? Loh, iku nek nurut hukumnya agama ya salah rek. Nah terus kenapa Pak dijual belikan? Kenapa ada produksi, ada perusahaan air mineral?
Iku nek wong ngerti hukum agama, loh saya tidak menjual air. Saya adalah biro jasa menyediakan air minum dalam kemasan. Iku rek bahasane wong santri sing wong agama sing. Nah iki banyu lho, ngen muta, wong iso gawe banyu ta. Yo. Kenapa ada harganya? Yo karena dikemas rek. Nek misale aku nek ngono ya dolek-dolek banyu dhewe, ya duduk ngebor-ngebor dhewe ngono banyu. Nah, karena air itu diolah, dikemas, terus diantarkan kemana saja, disediakan di mana, di mejamu, di tempat rumahmu, itu rek sing sakjane bukan jual airnya, tapi jasa penjualan penyediaan. Terus kok iso ropot dadi teh pucuk, Pak? Ya iku rahasia ae. Nah, pemikiran Karl Marx ini nggak ada batasan. Nek sosialis kabeh dianggap gini Gusti Allah rahmatan Allah. Ya akhirnya bojomu bojoku, pacarmu pacarku. Wah. Ini sih. Nah nek bojoku bojomu lah padha senenge ya piye rek? Nek hubungan kekerasan itu ndak boleh. Kalau hubungan kekelembutan boleh ya, udah. Ayo. Nah, inilah peran negara. Sehingga menafsirkan tentang itu harus ada porsinya. Mana yang itu menjadi cukulan, endi sing tanduran, endi sing cukulan. Sehingga ketika ini cukulan, ya siapapun boleh lah. Misalnya kalau ono juwet kuping rembong, iku nek tandurane wong akeh atau cukul dhewe, sapa ae oleh ngamen iku. Tapi nek iku ono tandurane, misalnya ono warung kene lho iku tanduran aku penek nek keplak iku. Makanya hukum negara itu ketika ada tanaman misalnya di pinggir batas tanahnya kok mengkelung nang ngene tanggane rek, iki sudah menjadi haknya mereka sebenarnya. Walaupun nek diurut-urut wite melok ini enggak. Nah, terkait dengan hal ini, komunis itu hak milik itu menjadikan sesuatu yang kolektif. Jadi karena sehingga perjuangan komunis haruslah melakukan revolusi, sebuah sistem yang mengganti suprastruktur masyarakat menjadi revolusi. Jadi ini koyok negara-negara komunis itu semua diatur oleh negara, semua dijamin oleh negara. Lah Indonesia rek, yo komunis yo gak, ya. Ono sing dijamin negara, ono sing gak. Apa nek dijamin negara, yo kabeh mestine gratis kabeh rek. Gak ono perusahaan privat, gak ono perusahaan pribadi. Tanah, wilayah ini semua punya negara. Jadi sampe nek anake loro, keluargane 5 yo omahe yo sak cukupe. Nek Indonesia saiki. Nah nek awakmu keluargane mek 5 yo omahe ukurane 50 kali 100 rek. Balene kena bal-balan ya. Lah kok ngono? Lah duwe jene. Sarah milik punya. Makanya di negara kita ideologi komunis itu juga ada juga. Buktinya apa? Ada BUMN, ada BUM, PT perusahaan swasta. Ada usaha yang milik negara, ada yang milik pribadi. Tanah juga seperti itu. Ada yang tanah milik negara, ada yang milik adat malah. Tetapi berarti ideologi komunis juga ada segala urusan yang memang menjadi urusan negara. Dagangannya negara mestine yo pendidikan, kesehatan, keamanan, ya. Iku sajane urusannya negara kan.
negara harus menyediakan. Tapi di Indonesia bukti ini apa? Pendidikan, yo ono sekolah negeri, ono sekolah swasta. Ojo cacak ngono. Semua kementerian duwe sekolah dewe-dewe. Yo apa iki? Contohnya apa? Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama duwe lembaga pendidikan dewe-dewe. Ya apa ngene iki? Sakjane ke pendidikan nek ngomong pendidikan negara mestinya di bawah Kementerian Pendidikan. Kenapa Kemenak juga punya apa jenenge Diktis? Nah, nek perguruan tinggi. Kopertais, kayak Kopertis. Kemudian yang terakhir adalah hubungan negara dengan agama menurut paham komunisme. Nah, paham komunisme ini memandang hakikat hubungan negara dan agama berdasarkan pandangan filosofis materialisme, dialektisme, dan materialisme historis. Hakikatnya adalah ketegangan internal dinamis bergerak di keadaan tesis dan antitesis. Ini menyangkut sintesis terkait dengan lebih tinggi. Selanjutnya, sejarah sebagian membahasnya bahwa ditentukan oleh fenomena dasar dengan satu kegiatan yang paling material dan fenomena ekonomis. Berarti nek ngomong komunis itu hubungannya ambek keduniaan, kepemilikan. Jadi harapan dari komunis itu tidak ada penguasa tunggal, semua punya hak yang sama. Ini dalam pengertian ini, menurut komunis dipelopori oleh Marx yang menyatakan bahwa manusia adalah merupakan suatu hakikat yang menciptakan dirinya sendiri dengan menghasilkan sarana kehidupan yang sangat menentukan dalam perubahan sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, agama. Karena itu komunis adalah paham ateis. Iki sifat kemanusiaan. Iki ngomong logika. Yuk sama halnya ketika sampean mau makan, mangan itu kan gak kena dibatin rek. Ya. Nek awakmu ngelak haus misalnya, mosok kon kok batin dong. Ya paling tidak bosak ceklukan bopo kan ada upaya untuk memasukkan cairan kepada atau tubuh kita. Tapi ada kelompok-kelompok tertentu ya cukup dibatin lah, cukup lah. Cukup diwasno wis mana rek gak haus mana. Hilang. Nah, paham komunis ini adalah berpikir bahwa secara logis no hubungan dengan Tuhan, agama urusan lain. Nek awakmu kepengin uripmu enak ya usaha. Awakmu kepengin sugih nyambut gawe. Nek kadang sing nyambut gawe gak sugih-sugih kowe. Ono sing nyambut gawe ngarang-ngarang dadi nang sugihne, ya. Ono sing kuliah do ukur usul S2, S3 nasibe ya ngono ae. Macam-macam apa yang terjadi. Lah, ini menurut Karl Marx, menurut paham komunisme, kehidupan itu tergantung pada individunya. Nah, terus agama negara harusnya berposisi seperti apa? Melegalkan rek. Nah, nek usahamu misalnya hari ini melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 sehingga nanti Anda dapat gelar S1, mendapatkan ijazah secara formalnya sehingga Anda diakui oleh negara, diakui oleh masyarakat. Oh, awakmu ahli pakar komunikasi. Buktinya apa? Nek ngomong menungso tok, ya buktikan dulu. Tapi nek misalnya Anda belum kena iki loh, saya pernah pelajari ini, karya saya ini, saya pernah kok dapat tukang pijet lho. Nek sing diceritakno, kula nate mijet yang niko, ngono nate kan mesti. Itu adalah untuk melegitimasi kemampuannya terhadap upaya. Nah, peran negara di situ misalnya, nek tukang pijet ngomong negara, sampean pernah ikut pelatihan pijet di mana, Mbak? Mesti ono sertifikat rek pelatihan pijet. Fisioterapi. Wah.
gawe metode apa iki Pak? Wah, sakal putung atau metode Shinsei, macam-macam kan ya. Tuh. Itu hasil inovasi manusia. Nah ini ngomong Kalma komunis, itu segala sesuatu itu adalah upaya manusia. Tapi nih terus upaya manusia iso nih apa? Iso nih mau nglakoni merencanakno. Hasilnya urusane nek kon yakin pasti hasil. Nek kon setengah-setengah ya wis walau alam deh. Tuh. Nah ini, oke sampai di sini. Barangkali ada